Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menenangkan hati dan pikiran menghadap Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Sekalipun di tengah pandemi, sekalipun COVID-19 sedang mengelilingi kehidupan dan menakutkan banyak orang, tetapi kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Penyertaan-Mu bagi kami selalu nyata. Engkau menolong, menguatkan kami umat-Mu. Oleh karena itu, pada saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan Minggu tanggal 8 Agustus 2021, kita baca dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal 22, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mari kita baca, beginilah sabda Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas takhta Daud. Engkau para pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun, pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, coba perhatikan gambar yang ada, yaitu broken chair. Gambar ini ada di depan gedung United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa,
di mana di depannya ada sebuah kursi dengan satu kakinya patah. Nah ini kursi ini saudara-saudara menarik, dibuat oleh seniman Swiss, yaitu oleh Daniel Berset, dan cukup tinggi, ada 12 meter dan beratnya 5,5 ton. Ini kursi yang cukup megah, tetapi kakinya satu patah. Didirikan tahun 1997. Apa artinya? Apa maknanya? Saudara-saudara, kursi adalah menyatakan tentang takhta, dan seringkali takhta itu justru kuasa yang menindas. Dan karena itu perlu takhta itu jangan menjadi penindas, supaya setiap orang yang duduk hati-hati, maka satu kakinya dipatahkan sebagai simbol penolakan terhadap kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan promosi perdamaian dan keadilan di seluruh dunia. Ini menarik sekali karena sebagai kritik terhadap seluruh bangsa di seluruh dunia yang justru memperlakukan ketidakadilan, memperlakukan kekerasan, dan ketidakdamaian di tengah kehidupan, di tengah masyarakat. Saudara-saudara, itu di Swiss. Di Indonesia, ya kita mengingat ada 2 kali sidang raya terakhir ini, sidang raya gereja-gereja di Indonesia, dan melakukan refleksi apa yang terjadi di tengah bangsa kita. Lalu refleksinya dirumuskanlah melalui subtema sidang raya. Dan kita ingat sidang raya tahun 2014, sidang raya PGI ke-16 yang dilaksanakan di Nias, itu mengambil tema dengan dalam solidaritas dengan sesama anak bangsa, kita tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila guna menanggulangi kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme, dan kerusakan lingkungan hidup. Nah, hal yang sama masih dilanjutkan tetapi ditambah pada tahun 2019 pada sidang raya PGI ke-17 di Sumba dengan penekanan pada pentingnya demokrasi yang adil dan sejahtera bagi semua ciptaan dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, mengapa tema ini muncul? Karena di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat, justru terjadi berbagai hal yang menindas, berbagai hal yang bisa dikatakan bencana-bencana buatan penghancur kehidupan. Dan bencana itu melebihi bencana alam, melebihi bencana gempa atau tsunami, atau apapun bencana lainnya. Karena dia berbentuk atau mewujud dalam soal keegoisan, keakuan individualis, kerakusan greed dengan muncul hidup hedonisme, materialis, dan konsumeris, dan kesombongan, di mana umat manusia dengan sengaja dan ambisi dalam menciptakan berbagai sistem yang tidak adil, sistem ekonomi, sosial, hukum, politik, dan lain-lain, yang menguntungkan segelintir orang tetapi mendatangkan malapetaka bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini semua mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan ketimpangan. Segelintir orang kaya, tetapi orang banyak justru miskin dan menderita. Terjadi ketidakadilan dan kekerasan. Seringkali ada ungkapan, hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Nah, banyak kasus-kasus di mana terjadi ketidakadilan, di mana terjadi kekerasan. Nah, muncul radikalisme yang menindas, menghancurkan, mematikan sesamanya, terorisme dengan bom bunuh diri di mana-mana di masa lalu kita hadapi, terjadinya kerusakan lingkungan hidup,
dan merajalelanya penyakit sosial seperti korupsi, kolusi, nepotisme, suap, narkoba, judi, alkoholisme, dan sebagainya. Ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Dalam konteks itulah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui sidang raya, gereja-gereja dan umat Kristiani dipanggil untuk menyuarakan isi hati Allah, agar para pejabat, para penguasa, dan umat keseluruhan berbalik kembali kepada Allah. Nah, kita dipanggil, gereja dipanggil untuk membawa pembaharuan, memperjuangkan kebebasan, melepaskan belenggu kelaliman, dan membawa perdamaian keadilan dengan menyuarakan suara kenabian di tengah kebobrokan, di tengah terjadinya KKN, kelaliman, kemurtatan para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan, ataupun juga para pejabat gereja dan tokoh-tokoh masyarakat yang berbuat tidak adil. Itu yang terjadi di Indonesia. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu, pada zaman Nabi Yeremia yang tadi kita baca, justru juga terjadi persoalan. Persoalan ketimpangannya, ketidakadilannya, penindasannya, suap, korupsi. Dan itu akarnya adalah kerakusan, ketamakan, dalam bahasa Nias fa'ulu alua. Dan itu terjadi terutama sesudah Raja Yosia. Yeremia bernubuat pada 5 orang raja. Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyahim, Raja Yoyakin, dan Zedekia. Hanya pada zaman Raja Yosia lah terjadi pembaharuan moral, terjadi pembaharuan spiritual, termasuk keagamaan. Nah, itu yang terjadi. Dan oleh karena itu firman Tuhan yang kita renungkan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di mana Nabi Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan sabda Allah. Apa isi dari sabda Allah? Ada 2 hal. Yang pertama ialah bahwa bangsa itu telah menyembah berhala. Bangsa yang mengaku sebagai umat pilihan, umat Allah, tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, melainkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka menyembah ilah Allah lain, menyembah berhala. Nah, itu terjadi. Walaupun mereka tahu hukum Allah, Taurat Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mereka tahu itu. Hukum yang pertama. Tetapi yang terjadi setelah zaman Raja Yosia, yaitu justru mereka kembali membangun kuil-kuil yang telah dihancurkan oleh Yosia. Mereka kembali kepada dewa-dewa. Terjadi kemerosotan rohani dan moral bangsa itu. Ini terjadi sekali lagi pada zaman Raja Yoahas, Yoyakin, dan Zedekia. Bangsa pilihan itu, saudara-saudara, mulai dari raja hingga rakyatnya, melacur pada ilah lain, menyembah Baal, menyembah dewa-dewa lain di sekitar mereka. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah yang sangat memilukan hati Tuhan. Nah, tadi kita dengarkan bahwa karena mereka tidak bertobat, apa yang terjadi? Hukuman Allah tentang kehancuran bangsa itu, kehancuran istana, kehancuran Yerusalem, itu terjadi menjadi padang gurun dan mereka menjadi bahan olok-olokan. Nah, mengapa mereka selain dihancurkan juga dibuang sebagai buangan di Babel? Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaan yang sama ditujukan kepada saudara dan saya, kepada kita dewasa ini. Apakah saudara dan saya sungguh setia beriman kepada Tuhan?
kepada Tuhan yang kita percayai? Tetap teguhkah kita dalam kepercayaan sekalipun badai melanda kita, pandemi sedang mengamuk? Apakah kita tetap teguh dalam kepercayaan? Apakah kita hanya berserah kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita hadapi, kita alami, atau yang kita rencanakan dan kita laksanakan? Apakah kita setia hanya kepadanya, sekalipun berbagai godaan datang, muncul, mengelilingi dan menggoda kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ya kadang-kadang menyatakan diri sebagai orang percaya kepada Kristus, nihakeriso. Tetapi kadangkala justru kita seringkali mencari andalan lain, baik dalam suka maupun dalam duka. Ya, saya sering katakan minimal ada 5 ilah zaman ini yang sering dijadikan ilah oleh umat percaya. Ya. Dia mewujud dalam bentuk 5D. D yang pertama itu diri, yaitu mengandalkan kekuatan, kepintaran, kehebatan diri sendiri dan melupakan Tuhan. Itu sudah ilah zaman ini. Yang kedua deking, mengandalkan manusia, apalagi itu kalau ada hubungan saudara atau sahabat, kolega, dan melupakan Tuhan. Manusia menjadi andalannya. Di Yeremia pasal 17, saudara-saudara, apa dikatakan? Binasalah orang yang mengandalkan kekuatan sesamanya. Nah, deking. Yang ketiga duit. Apalagi ini. Menjadikan uang dan harta sebagai Tuhan. Sebagai benteng keselamatannya. Ini adalah ilah zaman ini. Kadangkala juga walaupun tahun ini kita merayakan 156 tahun berita Injil di Nias, tetapi masih ada saja yang mengandalkan D keempat, dukun. Meminta pertolongan dari kuasa-kuasa kegelapan dalam menghadapi berbagai masalah yang sulit dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah digital. Digital dengan teknologi informatika, pada satu sisi adalah sangat membantu kehidupan manusia, tetapi kadangkala ada yang menjadikannya sebagai Tuhan yang baru. Nah, dijadikan sebagai andalan dalam segala-galanya dan melupakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketahuilah, kita harus sadar bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi yang sering terjadi ialah justru kita yang meninggalkan Allah dan memilih jalan sesat, sehingga akibatnya kita jatuh ke dalam jurang. Oleh karena itu, melalui sabda Allah ini, yang disuarakan oleh Yeremia, berbaliklah kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang disoroti oleh Yeremia, yakni kejahatan manusia terhadap sesamanya, terutama kejahatan para penyelenggara pemerintahan, kejahatan para penguasa dan pengusaha kepada kaum lemah, kepada orang miskin, kepada kaum papa. Untuk kita ketahui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya, dalam perjanjian lama ada 3 kelompok yang digolongkan kaum lemah dan miskin. Yang pertama itu adalah orang asing, pendatang, ya, karena tidak memiliki apa-apa. Yang kedua itu adalah yatim. Dan yang ketiga itu adalah janda. Itu tergolong lemah. Ya, orang lemah. Nah, apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Ya, justru terjadi pemerasan terhadap kaum lemah dan bahkan kepada orang banyak dalam kehidupan keseharian. Dan di tengah-tengah itu, pemerintah diam. Mengapa pemerintah pada zaman itu di Yehuda diam? Karena memang telah ada kolusi di antara mereka. Nah, itu yang terjadi. Terjadi kebohongan, penipuan di dunia perdagangan. Di mana para pedagang melakukan kecurangan. Entah itu dalam timbangan, atau di dalam harga. Terjadi kecurangan
dalam bidang ekonomi perdagangan. Maraknya suap, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, kepada para penguasa dan pengusaha. Suap. Ya, ini terjadi. Dan di tengah itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yeremia tampil menyampaikan sabda Allah, menyampaikan isi hati Allah kepada para penguasa dan kepada para pengusaha. Makanya dikatakan tadi, pergilah ke istana. Nah, pergilah ke kantor-kantor pemerintahan itu. Dan apa yang terjadi? Kita perlu belajar dari ini. Yeremia tidak takut sekalipun ancaman kematian taruhannya. Karena para pemerintah, para pejabat tidak senang ketika kelakuannya dikritik. Dan Yeremia tidak takut. Ia tidak mencari keuntungan. Ya, karena Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada zaman itu dikenal juga istilah nabi-nabi palsu yang hanya menyenangkan para hati raja dan para pegawai, para pejabat. Ya, menubuatkan hal-hal yang baik-baik saja, yang enak didengar. Nah, tetapi tidak menyampaikan peringatan dari Allah dan tidak menyampaikan hukuman dari Allah. Tetapi Yeremia, Bapak Ibu dan saudara-saudara, justru dia tidak sama dengan nabi-nabi palsu itu. Ya, dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan inilah nabi yang sesungguhnya. Ia mendatangi istana. Ia menemui raja. Ia menemui para pejabat. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengingatkan mereka akan hukuman bila mereka tidak bertobat. Kalau mereka bertobat, memperjuangkan keadilan, kebenaran, melepaskan belenggu-belenggu kelaliman, maka apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah akan membebaskan mereka sekalipun Raja Babel telah datang mau mengepung, tetapi mereka bisa dilepaskan oleh Tuhan. Karena Allah adalah Maha Pembebas dan Maha Kuasa. Tetapi kalau tidak, maka apa yang terjadi? Istana itu akan dijadikan seperti padang gurun. Tadi kita mendengarkan bahwa sebenarnya kota itu adalah kota yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dia adalah bagaikan kebun yang penuh dengan pepohonan di bukit-bukit. Tetapi dikatakan kalau tidak bertobat, maka akan menjadi padang gurun. Akan dihancurkan. Dan memang itu yang terjadi. Sehingga mereka pada tahun 586 mereka dibuang ke Babel. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi perenungan kita dari perikop firman Tuhan hari ini? Ada 3 hal yang saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara kita renungkan. Hal yang pertama ialah bahwa kepada seluruh kita, umat percaya, kita dipanggil agar kita berlaku adil, jujur dan benar dalam kehidupan keseharian. Apapun pekerjaan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, berlakulah adil, berlakulah jujur, berlakulah benar, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di dalam gereja, dan di seluruh lingkungan hidup di mana kita ada dan berada kapan dan dimanapun. Ini hal yang pertama. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita untuk bertobat, untuk berjalan di jalan yang benar dengan memperjuangkan keadilan kebenaran di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kepada para abdi negara, para pejabat, baik di pemerintahan ataupun juga di masyarakat dan di gereja sekalipun. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita dipanggil untuk 2 hal. Hal yang pertama yaitu belalah hak-hak orang miskin. Kita menjadi pembela hak orang miskin lemah, orang yang tertindas, orang yang sengsara. Jangan kita biarkan terjadi ketidakadilan dan kelaliman, penindasan yang menindas kehidupan umat.
Ini panggilan kita. Nah, inilah tugas panggilan orang percaya yang sering disebut dengan panggilan menyatakan kabar baik kepada orang-orang yang miskin dan tertindas. Hal yang kedua, justru kita diminta agar jangan menjadi pelaku penindas. Menjadi pelaku yang melakukan penindasan kepada orang lemah. Agar kita juga jangan menerima suap dan jangan korupsi. Ini kepada para abdi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga kepada seluruh masyarakat, jangan menerima suap, jangan korupsi. Ini seringkali kita harus berefleksi. Biasanya rakyat juga menerima suap di kala pemilu. Entah itu pemilu kada, entah itu pileg, entah itu pilkades. Seringkali justru kita bertanya, hadewa so beli aku apa? Ini yang seringkali kita lakukan, dan justru Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Memilukan hati Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini justru sangat tegas. Ya, jangan menerima suap. Dan jangan korupsi. Mengapa? Kalau tidak, ya, kita itu berarti kita sengaja memilih jalan jurang dan kehancuran. Bukan hanya kehancuran diri kita, tetapi menjadi kehancuran bagi orang banyak. Nah, kita dipanggil supaya kita bisa melepaskan umat dari belenggu kelaliman, supaya mereka beroleh keadilan dan damai sejahtera. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga yang menjadi perenungan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ialah tunaikanlah tugas panggilanmu sebagai hamba Allah. Ini khusus kepada para hamba Allah, para pelayan Tuhan yang telah dipanggil untuk itu, ya, untuk menyampaikan isi hati Allah kepada umatnya, terutama kepada pemerintah. Jangan sungkan, jangan takut, dan jangan menjadi pion para pejabat. Karena dengan menegur mereka sebagai abdi Allah, maka sebenarnya itu bukan karena kita benci. Bukan karena kita tidak suka kepada para pejabat. Justru karena kita menyatakan cinta kasih kepada mereka, agar mereka tidak sesat, agar mereka tidak terjerumus dalam lembah dosa. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau dulunya ini dalam pada masa Yeremia, penghakiman itu diwujudkan dengan pembuangan ke Babel. Tetapi bagi kita sekarang, ingatlah, di masa depan, ketika Yesus datang kembali, hari penghakiman itu datang. Dia akan bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Apa buah iman yang telah kamu nyatakan? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu, bertobatlah dan jadilah pelaku keadilan dan kebenaran dalam hidupmu. Dan hendaknya agar kita bisa lepas dari semua itu. Lepas dari sikap kerakusan tadi, dari menerima suap atau KKN. Maka gereja-gereja di Indonesia mengajak kita, dan sekaligus saya ingin mengajak kita melihat apa yang harus kita lakukan, yaitu menghidupi keugaharian. Nah, apa itu keugaharian? Ada 3 hal. Hidup secukupnya. Cukup berarti menikmati hidup layak, yang baik, tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Secukupnya. Yang kedua, peduli sesama. Pada saat yang bersamaan, kita berkewajiban untuk mengurangi kemiskinan dan juga mengurangi kesenjangan yang makin parah antara mereka yang kaya dan kelompok yang miskin. Peduli sesama. Dan yang ketiga ialah cukup dan baik untuk semua. Spiritualitas keugaharian itu menekankan etika hidup berkecukupan dan berkesahajaan, sehingga apa yang disediakan oleh bumi cukup untuk semua. Baik untuk manusia maupun untuk makhluk lainnya, baik untuk hidup sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Inilah sikap kita, dan dengan demikian maka kita akan bisa berlaku adil, tidak akan memandang bulu, dan tidak akan menerima suap, sama seperti
yang menjadi ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Ulangan 16, ayatnya yang ke-19a demikian. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ya mari saya ajak kita semua untuk menghafal firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama membacanya. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sabda-Mu. Melalui firman-Mu, kami diingatkan akan tugas panggilan kami seperti Nabi Yeremia, yaitu menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan sabda Tuhan, baik kepada umat, maupun kepada raja, kepada para pejabat, kepada para penguasa, agar setia kepadamu, agar tidak menyembah berhala, menyembah dewa-dewi, dan agar berlaku adil jujur, membawa damai sejahtera dalam kehidupan keseharian. Engkau memanggil kami ya Tuhan, agar kami berlaku jujur dan adil, tidak menerima suap, tidak menindas yang lemah, tidak berlaku curang dalam kehidupan, melainkan berlaku adil. Demikian juga Engkau memanggil kami untuk menyampaikan cinta kasih-Mu kepada para pejabat pemerintahan, agar juga mereka tidak menerima suap, tidak korupsi, dan menjadi pembela bagi banyak orang yang terjolimi atau membuka belenggu-belenggu kelaliman yang dialami oleh rakyat. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi perenungan bagi kami, baik umat-Mu sebagai rakyat, maupun juga para abdi-Mu, abdi di pemerintahan, ataupun di tengah gereja, ataupun di tengah masyarakat, sehingga kami semuanya ya Tuhan menjadi pembawa damai sejahtera di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yahobu Fef.